Terima kasih pimpinan dan anggota yang saya hormati, Pak Menteri HAM, Kakak Natalius, Pak Wamen, Pak Sekjen, Pak Dirjen. Tadi kan Kakak Pigai bilang bahwa HAM itu punya apa? Punya pandangan yang luas. Bahkan Kakak Pigai lupa juga bahwa saya ini sebagai anggota DPR punya pengawasan yang lebih luas dari pandangan HAM-nya Kakak Pigai. Makanya itu saya memberi kritik kepada Kakak Pigai. Itu yang pertama. Yang kedua, kementerian ini sangat diperlukan bagi Republik ini. Tapi gimana ya? Kalau dada ini sesak tuh susah diomongkan. Ada kementerian yang mengajukan anggaran 3,7 triliun. Lalu Kementerian Keuangan itu menyetujui 700 miliar. Apa kita tidak bertanya kepada Kementerian Keuangan? Dia melihat fungsi HAM, Kementerian HAM ini sebagai apa? Sehingga kalau kita mengajukan 1,5 triliun, seperti Kementerian Hukum mengajukan 4,4 triliun, lalu disetujui 3,7 triliun atau 3,9 triliun, itu kan oke. Ini ada lembaga yang diakui negara dan itu masuk dalam 8 cita-citanya Presiden dan nomor 1, lalu mengajukan anggaran sebesar itu, lalu disetujui cuma 700 miliar. Kata-kata yang bagus apa itu? Itu mungkin Bu Sekjen kalau ketemu sama Dirjen Anggaran, coba tanyain. Apa yang salah dari pengajuan saya ini? Kenapa penghargaannya sebegitu? Dia berpikir nggak? Dia tahu nggak apa yang dikerjakan oleh kementerian? Makanya tadi eh, dia Pitaloka menyebutkan 5%. 5%. Kalau 5% itu artinya bahwa uang negara hanya diberikan, ya Pak Pigai bisa bilang, ya saya dapat uang seperti ini, alhamdulillah, saya akan jalankan. Tapi fungsinya kementerian itu buat apa? Kan nggak ada fungsinya. Hanya punya uang 5%. Kan dulu pertemuan pertama saya sama Kakak Pigai, saya duduk di tempat umbu itu, saya kasih tahu, kalau ini perusahaan, Kementerian HAM ini kan perusahaan yang bangkrut. Kan punya uang 700 miliar, hanya 40 miliar digunakan untuk memproduksi. Yang 600 sekian miliarnya digunakan untuk dirinya sendiri. Ada buku bagus itu yang ngarang mungkin nanti apa nih, Mas Mugi bisa baca, Friedrich Hayek, itu Jalan Penghambaan. Jalan Penghambaan itu menceritakan bagaimana institusi modern yang mahal. Inilah institusi modern yang mahal, akhirnya uang yang dia miliki hanya untuk mengurus dirinya, bukan untuk mengurus masyarakatnya. Nah, mungkin perlu dibaca buku itu. Atau perlu belajar filosofi Jepang atau Hananta Tento. Itu juga menceritakan itu bahwa orang hanya mengurus dirinya. Kalau saya jadi apa, Kakak Pigai atau Mugi, saya malu juga. Malu saya. Saya punya uang tapi nggak bisa ngurus apa-apa. Untuk itu pimpinan perlu dilakukan perbaikan kembali, bukan menambah, bukan ceritanya menambah yang 500 miliar itu, bukan. Tetapi apa pertanggungjawaban negara ini terhadap usulan sebagai sebuah lembaga yang sangat dihormati ini memberi penghargaan seperti itu. Jadi kita nggak usah dulu bicara penambahan. Kita mau bertanya, tadi kemarin kita waktu RDPU sama Dirjen Pemasyarakatan, kita juga membahas soal anggaran ini. Bagaimana Dirjen itu tidak punya anggaran. Akhirnya kemarin disepakati dalam kesimpulan rapat kita minta izin mengundang Dirjen Anggaran. Kita mau tanya Dirjen Anggaran ini. Untuk kementerian-kementerian yang penting di Komisi 13 ini, kenapa dia melihatnya seperti itu? Ya kan, melihatnya seperti itu. Kan menghina ini namanya. Saya datang sama Kak Willy. Kak Willy bantulah saya 500.000. Kak Willy masa ngasih saya 10 rupiah? Itu kan menghina, kan lebih bagus tidak usah memberi. Kan lebih bagus Kementerian Keuangan jawab, kita ini nggak punya uang. Kementerian ini kita tutup aja gitu loh. Daripada begini, memberi seperti ini gitu. Nah, itu pesan saya. Sehingga teman-teman semua di Kementerian HAM ini
punya harga diri yang memang harus tinggi. Tidak hanya Kakak Pigai tidak boleh juga. Alhamdulillah saya dapat begini karena saya nih memang kita menghormati Presiden Prabowo. Tapi apakah kementerian-kementerian yang menjadi mitra dan bertanggung jawab pada penganggaran ini juga punya pikiran sama dengan itu? Mungkin itu. Walau topik ila ahwa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini kan tidak perlu pakai merdeka kan ya? Enggak. Nanti kalau Riau merdeka kan repot kan? Iya. Silakan PKS, Bu Meti. Meti kah? Bu Meti, Pak pimpinan. Kok Pak Menteri hafal betul Bu Meti ya? Hah? Meti. Ya. Meti bukan Hello Kitty, bukan silakan Bu Meti ya. Ya, halo Pak Menteri, selamat siang. Ya, terima kasih sudah datang di Komisi 13 walaupun baru mendarat Pak Menteri. Ya, pertama Pak Ketua, tentunya saya mengapresiasi ya dari kepatuhan ini luar biasa Menteri yang selalu datang siap ya di Komisi 13 mengikuti rapat-rapat kita. Sebelum saya menyampaikan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Kementerian HAM. Tadi teman-teman sudah memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan anggaran ya. Pertama saya mengapresiasi Pak Menteri ya atas capaiannya tahun 2025 termasuk predikat kualitas tinggi dari Ombudsman RI, capaian IPPN dengan predikat sangat baik, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebesar 100%, luar biasa. Namun tugas utama kementerian ini bukan sekedar menghasilkan indeks Pak Menteri yang tadi disampaikan, capaian administratif, melainkan memastikan perlindungan HAM betul dirasakan oleh sampai tingkat rumput. Mencermati pagu anggaran tadi yang disampaikan teman-teman terdahulu ya, itu 2027 sebesar 728 miliar, ada kenaikan relatif kecil. Saya tadi menyimak Pak Ketua dan teman-teman Komisi 13 ya, ini Kementerian HAM ini membayangkan saya itu seperti sebuah rumah sakit gitu. Saya memasuki sebuah rumah sakit, kenapa? Anggarannya pelan-pelan naik, tapi ketika saya datang ke tempat itu habis karena uangnya terpakai oleh gaji tenaga medis. Jadi ketika memakai obat, keterbatasan obat di situ kan. Nah akhirnya apa? Hanya mendapatkan hasil diagnosis. Saya tidak mau seperti itu, tapi untuk saat ini saya mendapat bayangan kementerian kita ini seperti itu Pak Menteri, mohon maaf. Nah, dari uraian tadi, Pagu Kemenham 2027 728 miliar, kemudian ada kenaikan relatif pegawai 64 miliar ya. Sementara tadi saya korek ini dua buku ini ya, untuk masyarakat justru menurun sangat signifikan 17,71 miliar. Dan saya menyaksikan sendiri Pak Menteri, ketika saya penasaran apa sih yang dikerjakan Kementerian HAM, saya datang di wilayah saya dan kanwil saya. Mereka cukup kaget ketika saya datang karena saya datang tiba-tiba tidak memberitahu, saya hanya mampir saja. Jadi di sana ada beberapa orang PPL, ada 25 orang dengan beberapa pegawai. Sampai di bawah kolong meja itu mereka ramai membuat instrumen-instrumen untuk laporan ke pusat. Saya bertanya Pak Menteri, sedang apa ini? Kegiatannya apa? Saya lihat-lihat, tolong perhatikan saya instrumen-instrumen yang dilaporkan ke pusat gitu ya. Sementara banyak sekali pelanggaran HAM yang belum bisa diatasi. Tadi di halaman di buku ini kebanyakan saya lihat, mohon maaf Pak Menteri, ini hanya mengevaluasi satu data, kemudian juga penilaian kepatuhan pelaku usaha, koordinasi, semuanya bersifat administratif yang saya baca di sini Pak Menteri. Ya, dan ini ada dipaparkan untuk penilaian kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip bisnis dan HAM dengan target 59 badan usaha
alokasi anggaran lumayan 7.082.223.000 rupiah. Nah ini Komisi 13 mungkin Pak di sini kita perlu adanya sosialisasi karena ini badan usaha. Apa indikator-indikator yang bisa kita harapkan dari poin nomor 6 ini selaku usaha untuk ada kepatuhan nilai HAM di sini. Nah ini perlu dipertanyakan Pak Menteri dari paparan yang disajikan. Kemudian yang terpenting lagi ada anggarannya penguatan kesadaran HAM yang menargetkan 54,24%. Ya. Ini dari yang lalu, tahun-tahun lalu kita sebut kesadaran HAM di desa, tapi saya belum melihat indikatornya dan actionnya di sini Pak Menteri. Ya, tolong dievaluasi juga terhadap capaian-capaian ini yang akan juga nanti untuk penambahan nilai indikatif Pak Menteri itu terutama Komisi 13 juga jangan sampai Komisi 13 dipertanyakan ini kesadaran HAM apa yang dimaksudkan dalam penguatan kesadaran HAM yang menargetkan 54,24% dari anggaran. Ya. Terakhir Pak Ketua, terkait anggaran ini karena membahas anggaran ya, saya ingin mendapatkan kejelasan juga kenaikan belanja pegawai 64 miliar ya. Kemudian dari tambahan anggaran 551,8 miliar, nah itu tadi disampaikan oleh Bu Rieke Diah Pitaloka selalu merujuk kepada manajemen mungkin ini karena terkaitan dengan program prioritasnya Kementerian HAM. Nah ini kami berharap ya tentunya kementerian kami ini bisa menyelesaikan solusi-solusi yang ada di kendala di daerah pemilihan masing-masing ya karena kami adalah tanggung jawab termasuk juga kolaborasi antara nanti HAM dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran di lapas permasyarakatan. Baru-baru ini ada pelanggaran yang berkaitan di lapas, saling memukul, bentrokan. Nah ini adalah solusi-solusi bukan hanya administratif yang dikerjakan oleh Kementerian HAM. Terima kasih Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.